Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam bahasa Arab, jumlah ataupun kalimat itu kan ada dua macam. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan juga khabar. Mubtada dan juga khabar. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang mubtada dan juga khabar. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan mubtada adalah kata yang berada di awal jumlah ismiyah. Sedangkan penjelasnya itu disebut dengan khabar. Contohnya adalah ana thalibun. Ana, saya, thalibun, murid. Ana sebagai mubtada dan thalibun sebagai khabar. Kita akan bahas satu persatu mubtada dan juga khabarnya. Yang pertama kita bahas tentang mubtada. Mubtada itu bisa berupa isim mu'rab ataupun isim mabni. Allahu qadirun. Al-kitabu jadidun. Nah, kata Allahu dan juga al-kitabu ini merupakan mubtada yang mana bentuknya itu isim mu'rab. Yang kedua bisa juga berupa isim mabni. Contoh, ana thalibatun. Hadza kitabun. Nah, kata ana hadza ini merupakan mubtada yang berupa isim mabni. Ana isim dhamir, hadza isim isyarah, yang mana keduanya merupakan isim mabni. Lanjut kita ke bahasan tentang khobar. Khobar ada beberapa macam. Yang pertama ada khobar mufrad, yang kedua ada khobar ghair mufrad. Nah, yang pertama ini yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah khobar yang mana maknanya satu ataupun kadangkala ya katanya juga satu begitu. Contoh gini. Hadza kitabun. Nah, yang cetak biru ini merupakan khobar. Begitupun contoh berikutnya Muhammadun Rasulullahi. Nah, kitabun Rasulullahi ini merupakan khobar yang mana bentuknya mufrad. Kitabun cuma satu kata ya. Rasulullah ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ingat mudhaf ilaih itu ya dianggapnya adalah mufrad karena satu kesatuan. Nah, yang kedua ada khobar ghair mufrad. Nah, dibagi lagi yang ghair mufrad itu. Yang pertama ada syibhul jumlah, yang kedua jumlah. Nah, yang dimaksud dengan syibhul jumlah ini ada dua lagi, dibagi lagi nih. Yang pertama ada jar majrur, yang kedua ada dzarab dan juga idhofahnya. Yang contoh khobar bentuknya jar majrur. Al-kitabu alal maktabi. Nah, alal maktabi ini merupakan khobar yang terdiri dari jar dan majrur. Ala huruf jar dan tentunya setelah jar pasti majrur. Alal maktabi ini merupakan khobar. Kemudian yang berupa dzaraf. Contohnya baiti amamal madrasati. Amamal madrasati, amama ini merupakan isim dzaraf dan al madrasati idhofahnya. Amamal madrasati menjadi khobar yang bentuknya dzaraf. Yang selanjutnya yang merupakan bagian dari khobar ghair mufrad adalah jumlah ataupun kalimat. Nah, jumlah ada dua macam, yaitu jumlah ismi dan juga jumlah fi'liyah. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau ada mubtada khobar, kemudian khobarnya itu berupa jumlah, ini artinya ada jumlah, ada kalimat di dalam kalimat lagi. Contoh, yang khobar jumlah ismiyah. Ahmadu abuhu mudarisun. Ahmad bapaknya seorang guru. Nah, Ahmadu menjadi mubtada dan abuhu mudarisun menjadi
khobar. Nah, abuhu mudarisun ini merupakan juga mubtada khobar juga ya. Abuhu mubtada, mudarisun khobar, dan abuhu mudarisun menjadi jumlah. Nah, contoh khobar yang jumlah fi'liyah. Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Ahmadu mubtada, yaqra'ul Qur'ana ini adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan juga maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul ini jumlah isliyah. Ini merupakan khobar dari kata Ahmadu. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa kaidah dasar. Ingat ya, kalau disebutkan kaidah dasar artinya ada kaidah yang lebih kompleks lagi, ada turunannya yang lebih banyak lagi. Ini artinya kalau dasar itu yang perlu teman-teman pertama kali diketahui untuk membentuk yang namanya mubtada dan juga khobar. Yang pertama, bahwa mubtada dan juga khobarnya ini i'rabnya adalah rofa atau marfu. Contohnya, Ahmadu mudarrisun. Ahmadu marfu, mudarrisun juga marfu, dan tanda marfunya adalah dhammah di akhir. Tentunya ini berlaku kalau mubtada dan khobarnya merupakan isim mu'rab. Adapun kalau keduanya itu berupa isim mabni ataupun jumlah ya, baik itu sibul jumlahnya juga, maka ini dikatakan fi mahalil marfu. Contohnya, huwa yaqra'ul Qur'ana. Huwa di sini marfu ya, walaupun mabni, tapi dikatakan dengan fi mahalil marfu. Dan yaqra'ul Qur'ana karena jumlah di sini tidak kelihatan gitu kalau marfunya, maka dikatakan dengan fi mahalil marfu, seperti itu ya. Yang kedua, mubtada dan khobar harus selalu sesuai jenisnya. Maksudnya adalah mudzakkar dan juga muannats-nya. Contohnya, al-madrasatu wasi'atun. Hadza qalamun. Contoh yang pertama, al-madrasatu mu'annas, wasi'atun juga mu'annas, yang mana ditandai dengan ta marbutah. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas, nggak boleh dicampur. Contoh berikutnya adalah hadza qalamun. Hadza mudzakar, qalamun juga mudzakar. Jadi kalau mudzakar harus mudzakar lagi, kalau mu'annas harus mu'annas lagi. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sesuai bilangannya, adadnya, baik itu mufrad, mutsanna ataupun jamak. Contohnya, al-madrasatu wasi'atun, at-talibani nasyitani, al-muslimuna sholihuna. Nah, contoh yang pertama, al-madrasatu wasi'atun, keduanya adadnya adalah mufrad. Kemudian yang kedua, at-talibani nasyitani, ini adalah mutsanna atau tasniyah. Sedangkan yang terakhir ini adalah al-muslimuna sholihuna, keduanya jamak mudzakkar salim. Nah, teman-teman, ini dikecualikan kalau mubtadanya itu adalah jamak ghair akil, maka khobarnya boleh mufrad muannas. Contohnya, al-jibalu rafi'atun. Nah, dikecualikan nih, ada pengecualian nih ya, apabila mubtadanya itu jamak ghair akil. Ingat, jamak ghair akil, yakni banyak tapi menunjukkan kepada benda-benda atau sesuatu hal yang tidak berakal, maka khobarnya boleh mufrad muannas ataupun jamak muannas. Contohnya, al-jibalu rafi'atun. Al-jibalu jamak dari jabal ya, gunung. Rafi'ah ini pakai mufrad muannas, ataupun boleh dengan al-jibalu rafi'atun. Nah, rafi'at ini jamak muannas. Nah, jadi kalau mubtadanya ghair akil boleh dengan mufrad muannas ataupun dengan jamak muannas. Ada tidak sesuainya, tetapi ini khusus pada jamak yang ghair akil.
Ketentuan yang keempat, kedudukan mubtada terlebih dahulu kemudian khobar. Jadi mubtada khobar itu mubtada kemudian khobar. Ya, dari contoh-contoh yang tadi itu kan pada dasarnya posisinya adalah mubtada kemudian khobar. Nah, ini dikecualikan lagi. Boleh diganti posisinya apabila khobarnya itu syibhul jumlah. Apabila khobarnya syibhul jumlah. Contohnya, amamal madrasati al-mudarrisu. Asalnya kan al-mudarrisu amamal madrasati. Nah, boleh al-mudarrisunya diakhirkan menjadi amamal madrasati al-mudarrisu. Ketentuan yang kelima, mubtada adalah ma'rifah dan khobar adalah nakirah. Kan tadi ya contohnya. Hadza qalamun, hadza ma'rifah isim isyarah dan qalamun nakirah, tandanya adalah tanwin. Nah, boleh juga nih ada pengecualian lagi, tidak sesuai. Apabila khobarnya itu syibhul jumlah, ingat ya, syibhul jumlah, maka mubtada itu boleh nakirah. Contohnya, fil madrasati rajulun, kan asalnya ar-rajulu fil madrasati. Kemudian kalau ditukar khobarnya berupa syibhul jumlah jar majrur di sini, dan kemudian mubtadanya diakhirkan, maka boleh tuh pakai nakirah. Alif lamnya dihilangkan sehingga menjadi fil madrasati rajulun, begitu ya. Selanjutnya ketentuan yang keenam, bila khobarnya berupa jumlah maka harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Contohnya tadi ya, Ahmadu abuhu mudarisun. Nah, di abuhu mudarisun ini kan ada dhamirnya hu ya, yang mana kembali ke Ahmad. Begitupun yang khobar jumlah fi'liyah, Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'u itu kan fa'ilnya itu kan huwa. Huwa di sini kembali lagi rujuknya itu ke Ahmad. Nah, seperti itu ya ketentuan-ketentuan dasar dari mubtada dan khobar. Ingat ya teman-teman sekalian, ini kan ketentuan dasar, artinya ada sub-sub ketentuan yang lebih kompleks lagi, ada ketentuan yang bisa dikatakan melanggar ataupun pengecualian yang lebih jauh lagi. Ini baru ketentuan yang dasarnya. Sekian untuk pembahasan tentang mubtada khobar yang singkat ini, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.